Berita aktual 18 Oktober 2025, Israel, Yerusalem. Kembalinya suku-suku Israel ke tanah asalnya bukan sekadar peristiwa migrasi biasa. Bagi banyak orang, ini adalah tanda besar akhir zaman. Sejak berdirinya kembali negara Israel tahun 1948, jutaan orang Yahudi dari seluruh dunia kembali ke tanah leluhur mereka. Namun kini, para ahli nubuatan Alkitab dan pengamat geopolitik melihat sesuatu yang lebih besar. Ini bisa jadi penggenapan nubuat. Kitab Yehezkiel pasal 37 menggambarkan tulang-tulang kering yang dibangkitkan dan disatukan kembali sebagai bangsa. Itulah Israel yang kembali pulang. Bagi sebagian besar orang percaya, ini bukan hanya sejarah, tapi juga awal dari sesuatu yang besar. Apakah ini tanda bahwa dunia sedang bergerak menuju akhir? Pertanyaannya kini bukan kapan, tetapi sudah sejauh apa kita di dalam rencana Tuhan. Apakah benar jika suku-suku Israel kembali ke tanah asalnya, maka akan terjadi kiamat? Shalom saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Apakah benar jika suku-suku Israel kembali ke tanah asalnya, maka akan terjadi kiamat? Pertanyaan ini sangat menarik dan menyentuh inti dari banyak pandangan profetik dan eskatologis atau akhir zaman, baik dari tradisi Yahudi maupun Kristen. Dan apa sebenarnya yang dikatakan firman Tuhan tentang hal ini? Mari kita telah bersama. 1. Akar pemikiran zaman dulu. Orang-orang zaman dulu, baik dari kalangan Yahudi, Kristen awal, bahkan beberapa budaya non-Yahudi, percaya bahwa bangsa Israel memiliki peran sentral dalam sejarah dunia. Mengapa? Karena bangsa Israel adalah jam nubuatan Tuhan. Ketika suku-suku Israel tercerai-berai, itu dianggap sebagai penghakiman. Tapi ketika mereka kembali, itu dianggap sebagai permulaan dari akhir zaman. Yesaya 11 ayat 12 berkata, "Ia akan mengangkat panji-panji bagi bangsa-bangsa dan mengumpulkan orang-orang Israel yang terbuang, serta menghimpun orang-orang Yehuda yang terserak dari keempat penjuru bumi." Kembalinya suku-suku Israel bukan tanda kiamat langsung, tapi pembuka pintu menuju penggenapan akhir zaman. 2. Nubuat pemulangan suku Israel dalam firman Tuhan. Alkitab sangat jelas bahwa pemulangan Israel ke tanahnya adalah bagian dari rencana kekal Tuhan. Yehezkiel 36 ayat 24 berkata, "Aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri, lalu membawa kamu kembali ke tanahmu." Ini bukan hanya peristiwa politik. Ini adalah deklarasi surgawi bahwa Tuhan masih memegang perjanjiannya. Tapi, kembalinya Israel tidak berarti kiamat langsung terjadi. Sebaliknya, itu berarti tahapan akhir zaman dimulai. 3. Kaitan langsung dengan kiamat dan kedatangan Mesias. Yesus sendiri berkata dalam Matius 24 ayat 32-34 bahwa ketika pohon ara atau simbol Israel mulai bertunas kembali, generasi itu tidak akan berlalu sebelum semuanya digenapi. Pohon ara itu belajar dari perumpamaannya. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai berdaun, kamu tahu musim panas sudah dekat. Israel tumbuh kembali sebagai bangsa pada tahun 1948. Yerusalem kembali direbut pada 1967. Suku-suku Israel masih kembali dari penjuru bumi, dari Ethiopia, Rusia, India, dan wilayah lain. Semua ini adalah tanda bahwa akhir zaman sudah di depan mata. 4. Bukan kiamat, tapi tahapan awal dari pemerintahan Mesias. Firman Tuhan justru menunjukkan bahwa ketika semua suku Israel kembali, Mesias akan datang kembali bukan untuk menghancurkan dunia, tapi untuk memerintah.
Zakharia 14 ayat 4. Pada waktu itu kakinya akan berdiri di atas bukit Zaitun. Yesaya 2 ayat 2-4 berkata, segala bangsa akan datang ke Yerusalem untuk belajar dari Tuhan dan tidak akan ada lagi perang. Jadi bukan kiamat, tetapi awal pemerintahan kerajaan Allah di bumi. Tapi akan ada guncangan besar. Sebelum pemerintahan damai itu datang, akan ada peperangan besar. Yehezkiel 38 dan 39. Pencobaan besar atas dunia. Matius 24. Bangsa-bangsa menyerang Israel. Zakharia 12. Jadi kembalinya Israel adalah seperti lonceng alarm surgawi. Dunia tidak akan kiamat saat itu juga, tapi itu seperti mendengar suara langkah Tuhan yang semakin mendekat. Apa kata firman Tuhan? Benar bahwa kembalinya suku-suku Israel adalah tanda akhir zaman, namun tidak benar bahwa itu otomatis berarti kiamat instan. Alkitab menunjukkan bahwa kembalinya mereka justru membuka masa penggenapan, konflik besar, dan akhirnya kedatangan Mesias kedua. Dunia akan diguncang, tapi bukan dimusnahkan, karena Yesus akan datang untuk memerintah, bukan untuk menghancurkan semuanya. Jika kita melihat tanda-tanda itu hari ini, jangan sibuk menghitung tanggal, tetapi periksa hati. Jika bangsa Israel kembali ke tanahnya, apakah kita pun sudah kembali kepada Tuhan? Karena kiamat bukan tentang hancurnya bumi, tapi tentang di mana kita berdiri ketika Tuhan datang. Lukas 21 ayat 28 berkata, apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Karena kembalinya Israel bukan sekadar peristiwa geografis. Itu adalah titik nyala surgawi yang menandakan Tuhan sedang membuka gulungan penghakiman. Ketika kaki-kaki para keturunan Yakub kembali menjejak tanah perjanjian, bumi tidak bersukacita, langit menahan nafas. Karena itu artinya, takhtanya sudah berdiri. Ini bukan lagi soal bangsa, ini soal takdir dunia. Setiap langkah mereka di tanah itu adalah pengingat bahwa satu demi satu segel nubuatan akan terbuka, dan tidak ada kekuatan di bumi yang bisa menghentikannya. Lihatlah sekitar, bangsa-bangsa mulai menggertakkan gigi, pemerintahan dunia mulai terguncang, aliansi-aliansi gelap terbentuk dalam bayang-bayang, dan Yerusalem kembali menjadi batu yang memberatkan dunia. Inilah saat ketika sejarah bukan lagi ditulis oleh manusia, tapi oleh tangan Tuhan sendiri. Kembalinya Israel adalah pukulan lonceng terakhir bagi para bangsa, karena setelah ini, tidak ada lagi negosiasi, tidak ada lagi waktu. Yang akan datang berikutnya adalah gempa yang tidak bisa diukur, api yang tidak bisa dipadamkan, dan langit yang tidak lagi diam. Jika Israel sudah di tempatnya, maka musuh-musuhnya pun sedang bergerak menuju titik kehancuran. Dan satu demi satu, negara akan jatuh, bukan karena senjata, tapi karena mereka melawan rancangan Tuhan. Apakah dunia siap saat Tuhan memperlihatkan siapa pemilik tanah itu yang sebenarnya? Karena yang akan datang bukan hanya pemulangan, tapi pembalasan. Tuhan akan memperlihatkan kekudusannya di hadapan bangsa-bangsa, dan mereka akan tahu bahwa Dialah Tuhan. Yehezkiel 39 ayat 27 dan 28. Karena ketika suku-suku Israel kembali ke tanah leluhurnya, itu bukan hanya pemulihan, itu adalah pengaktifan sebuah waktu surgawi yang hanya dimengerti oleh langit dan para nabi. Langkah kaki mereka bukan sekadar pulang, itu adalah seruan peperangan surgawi yang memanggil para malaikat berdiri dalam formasi ilahi. Tuhan tidak sedang menunggu persetujuan dunia.
Ia tidak mencari pengakuan dari bangsa-bangsa. Ia sedang menunjukkan bahwa janjinya tidak pernah mati. Dan ketika janjinya hidup, mereka yang melawan akan ditelan oleh gelombang penghakiman. Lihat sekeliling, semua sedang bergerak ke tempatnya masing-masing. Iran mengasah senjatanya. Turki membangun ambisi kekhalifahan. Rusia mendekat. Tiongkok memperhatikan dalam diam. Dan di barat, suara-suara pengecut mulai menjual Israel demi diplomasi. Mereka pikir ini hanya politik, padahal ini adalah langkah-langkah terakhir menuju pertempuran raksasa di lembah Harmagedon. Tapi ingatlah ini, Tuhan tidak akan membiarkan tanah yang dikuduskan oleh darah Abraham dan air mata Yakub direbut oleh musuh. Siapapun yang berani menyentuh warisan Israel akan menyentuh biji mata Tuhan. Dan jika biji matanya disentuh, murkanya tidak bisa lagi ditahan. Dan kepada bangsa-bangsa yang sekarang menggertak, mereka tidak tahu bahwa mereka sedang menulis naskah kehancuran mereka sendiri. Ketika mereka memanggil perang atas Israel, mereka sedang menantang tangan Tuhan secara langsung. Aku akan menjadi api di sekeliling Yerusalem dan kemuliaan di tengah-tengahnya. Zakharia 2 ayat 5. Mereka tidak akan menang. Tidak ada misil, koalisi militer, atau propaganda PBB yang bisa menutup apa yang Tuhan sudah buka. Karena ketika Israel kembali, Tuhan pun berdiri. Dan jika Tuhan berdiri, siapakah yang bisa tetap berdiri di hadapannya? Kita sedang hidup di tengah-tengah kisah nubuatan yang sedang dibacakan oleh langit. Dan waktunya tidak bisa dihentikan. Badai tidak sedang datang, badai sudah dimulai. Dan hanya mereka yang mengerti zaman inilah yang bisa melihat bahwa kembalinya Israel bukan akhir, tetapi pembuka panggung terbesar yang pernah terjadi sejak dunia diciptakan. Ini bukan kiamat, ini persiapan untuk kedatangan Sang Raja. Tapi sebelum dia datang, akan ada darah, api, dan tiupan sangkakala. Akan ada jatuhnya bangsa-bangsa yang sombong. Akan ada kota-kota yang hancur tanpa sebab yang dimengerti manusia. Akan ada goncangan ekonomi, alam, dan moralitas. Karena yang sedang terjadi bukan sekadar pemulangan bangsa. Ini adalah pengaktifan janji purba yang dunia sudah lupakan, tapi langit tidak pernah batalkan. Ketika kaki keturunan Israel kembali menjejakkan tanah leluhur, Tuhan sedang berseru dari tempat kudusnya, "Aku telah bersumpah demi namaku, dan aku tidak akan tinggal diam lagi." Lihat sekeliling, mengapa dunia mulai panik setiap kali nama Yerusalem disebutkan? Mengapa peta-peta berubah? Mengapa persekongkolan rahasia antar bangsa muncul seperti gelombang gelap di bawah permukaan? Karena musuh tahu waktu mereka hampir habis. Ingat ini, ketika Yusuf kembali ke tanah Mesir, Firaun gemetar. Ketika Israel keluar dari Babel, para raja jatuh. Dan sekarang ketika suku-suku kembali ke Sion, bangsa-bangsa akan dilipat seperti gulungan tikar. Mereka yang menentang pemulihan Israel bukan sedang melawan bangsa kecil. Mereka sedang melawan pemilik langit dan bumi. Kembalinya Israel adalah seperti peluit yang ditiup dari surga. Bukan untuk memanggil perundingan, tetapi untuk memulai pawai penghukuman. Aku akan membawa mereka pulang, dan bangsa-bangsa akan tahu bahwa Akulah Tuhan. Yehezkiel 36 ayat 23 dan 24. Mereka yang memiliki telinga untuk mendengar akan gemetar, tapi mereka yang menutup telinga akan tertimpa gelombang terakhir. Karena setelah pemulangan ini, akan datang pembersihan. Setelah pengumpulan ini, akan datang pengguncangan. Bukan meteor yang akan mengguncang dunia, tapi firman Tuhan yang sudah terlalu lama diabaikan. Bukan bom, bukan senjata nuklir,
tapi satu keputusan surgawi yang akan menjatuhkan kerajaan demi kerajaan. Dan semua itu dimulai ketika suku-suku itu kembali ke tanah yang dijanjikan. Mereka yang masih mengejek Israel akan segera dibungkam, bukan oleh debat, tapi oleh tangan Tuhan yang tidak bisa dilawan. Dunia menyangka Israel hanyalah peristiwa politik, tapi langit tahu ini adalah tahap terakhir. Langkah kaki mereka di tanah itu adalah langkah penggenapan, dan langkah Tuhan berikutnya adalah penghakiman terbuka bagi segala bangsa. Sebab aku akan mengumpulkan segala bangsa ke lembah Yosafat, dan di sana aku akan berperkara dengan mereka mengenai umatku. Yoel 3 ayat 2. Ini bukan kiamat, tapi ini lebih berbahaya daripada kiamat, karena ini adalah saat ketika Tuhan tidak lagi ditahan oleh kesabarannya. Ini adalah saat ketika takhtanya mulai bergerak, dan bumi pun akan tahu siapa pemilik terakhir segala sejarah. Shalom saudara-saudari terkasih, selamat datang kembali di Renungan Malam God's Voice. Di tengah keheningan malam, ketika dunia mulai terlelap, marilah kita menyediakan hati dan pikiran kita untuk menerima sentuhan kasih Tuhan. Malam ini, biarlah suaranya yang lembut menuntun dan menguatkan kita melewati segala pergumulan yang mungkin belum selesai. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah-Mu yang tak pernah berhenti menyertai kami sepanjang hari ini. Kini, saat malam tiba, kami datang untuk berdiam di hadapan-Mu. Tuhan, sucikan hati kami, dan biarlah Roh Kudus-Mu hadir, serta berbicara lewat setiap firman yang kami renungkan malam ini. Tolong kami untuk memahami kebenaran-Mu, menerima teguran-Mu, dan dikuatkan oleh kasih-Mu. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu sepenuhnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sekarang kita telah melihat seluruh gambaran yang belum pernah begitu jelas seperti hari-hari ini. Kembalinya suku-suku Israel ke tanah perjanjian bukan dongeng purba, bukan peristiwa politik semata. Ini adalah suara langit yang bergema ke seluruh bumi. Ini adalah tanda bahwa waktu penghakiman sedang disusun. Lihatlah dunia. Apa yang kita saksikan hari ini bukan hanya gejolak kawasan. Ini bukan sekadar konflik Timur Tengah. Ini adalah jam surgawi yang berdetak kencang, menggemakan suara dari takhta Tuhan. Waktunya sudah tiba. Bangsa-bangsa terguncang, pemerintahan dunia bingung, aliansi global goyah, dan Yerusalem kembali menjadi pusat badai nubuatan. Mengapa? Karena Tuhan sedang membalik halaman terakhir sejarah dunia. Ketika kaki-kaki para keturunan Yakub kembali ke tanah leluhur mereka, itu bukan pemulangan biasa. Itu adalah pergerakan surgawi seperti tiupan sangkakala pertama dari langit. Dan jika sangkakala sudah ditiup, siapa yang bisa menghentikannya? Saudara, jangan salah baca zaman. Ini bukan tentang kapan kiamat terjadi. Ini tentang apakah hati manusia siap ketika kemuliaan Tuhan turun dalam kedahsyatannya. Karena yang sedang datang bukan sekadar bencana, tapi hadirat Tuhan dalam bentuk yang tak pernah disaksikan sebelumnya. Yesaya berkata bahwa gunung-gunung akan luluh di hadapannya. Yeremia menubuatkan bahwa bangsa-bangsa akan terperangah. Zakharia bernubuat bahwa Yerusalem akan menjadi batu yang memberatkan dunia, dan semua yang mengangkatnya akan terluka parah. Dan kita ada di tengah-tengah semua ini. Ini bukan waktu untuk bermain iman. Banyak orang menganggap nubuat hanyalah simbol. Banyak gereja mengecilkan pentingnya Israel. Banyak bangsa mencoba memisahkan janji Tuhan dari warisan umat pilihannya. Tapi satu hal pasti, Tuhan tidak sedang bernegosiasi. Tuhan sedang bertindak.
Ketika Dia mulai mengumpulkan kembali suku-suku Israel, itu adalah deklarasi surgawi bahwa janjinya belum mati dan penghakimannya sudah dekat. Jangan tunggu langit merah darah, jangan tunggu gunung meletus atau laut membelah. Jika Israel sudah kembali, itu berarti kita sudah masuk ke babak terakhir. Apa yang akan terjadi berikutnya bukan ditentukan oleh PBB, NATO, atau kekuatan militer dunia, tapi oleh satu suara dari surga. Sudah cukup. Dan ketika suara itu terdengar, dunia yang sibuk berdebat akan tenggelam dalam keheningan. Bangkitlah gereja Tuhan, bangkitlah orang-orang kudus yang memahami waktu. Ini adalah saatnya kita bukan hanya menjadi penonton, tetapi menjadi penyala terang dalam kegelapan yang sedang menyelimuti bangsa-bangsa. Kita tidak dipanggil untuk nyaman, kita dipanggil untuk berjaga-jaga, karena Raja akan datang. Dan sebelum Dia datang, bumi akan diguncang. Saudara, kembalinya suku-suku Israel bukan kiamat, tapi permulaan dari babak terakhir sejarah manusia. Ini adalah aktivasi surgawi atas janji-janji purba yang kini bergerak menuju penggenapan. Ini bukan waktu untuk takut, tapi waktu untuk sadar. Ini bukan waktunya sibuk menebak tanggal, tapi waktunya memastikan posisi hati. Apakah kita berdiri di pihak Tuhan? Ataukah kita berdiri bersama mereka yang akan digulung oleh murkanya? Lihatlah sekeliling, langit sedang membuka gulungan terakhir. Tanah sedang bersaksi, bangsa-bangsa sedang menantang Tuhan tanpa sadar. Dan Israel sedang pulang, bukan sebagai korban sejarah, tapi sebagai alat utama dalam panggung terakhir penghakiman dan kemuliaan. Jangan tunggu semuanya hancur baru percaya. Jangan tunggu tahtanya turun baru bertobat. Hari ini adalah panggilan. Hari ini adalah alarm surgawi. Hari ini adalah suara Nabi yang berkata, "Bersiaplah, karena waktu belas kasihan hampir berlalu, dan hari pembalasan sedang naik dari timur, seperti fajar yang membakar dunia." Ingatlah kata ini, ketika Israel pulang, dunia tidak akan sama. Karena yang pulang bukan hanya bangsa, tapi tahta Tuhan yang sedang turun ke bumi. Dan ketika Tuhan sudah berdiri, siapa yang bisa tetap bertahan? Langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman-Ku tidak akan berlalu. Markus 13 ayat 31, dan firman-Nya sedang digenapi. Sekarang, jangan abaikan, jangan tunggu, karena setelah ini tidak akan ada peringatan lagi. Ini bukan kiamat, ini adalah titik awal dari kekekalan. Dan semua dimulai dengan langkah-langkah kaki para suku Israel yang kembali. Sebab Tuhan akan membela umat-Nya dan menyayangi hamba-hambanya. Ulangan 32 ayat 36. Dan murka-Nya tidak akan lama lagi ditahan. Bersiaplah, dunia akan berguncang, langit akan bersaksi, dan tahtanya akan segera datang. Mari kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, di keheningan malam ini kami datang dengan hati yang penuh syukur. Setelah melewati satu hari yang penuh kesibukan, kami ingin berhenti sejenak, mengangkat mata kami ke surga, dan mengucapkan terima kasih kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk nafas kehidupan yang Engkau berikan sejak fajar menyingsing. Terima kasih untuk setiap langkah yang dapat kami jalani, untuk setiap tugas yang dapat kami selesaikan, dan untuk setiap perjumpaan yang Kau izinkan terjadi hari ini. Bahkan di tengah kelelahan, kami melihat kebaikan-Mu menyertai kami dalam setiap detik kehidupan. Di malam yang hening ini, kami datang kepadamu dengan hati yang terbuka dan jiwa yang haus akan hadirat-Mu. Setelah mendengar firman-Mu yang hidup, kami terdiam dalam kekaguman. Betapa besarnya kasih-Mu, betapa dalamnya belas kasihan-Mu yang tak berkesudahan.
Tuhan, malam ini kami menyerahkan seluruh isi hati kami di hadapan tahta-Mu. Segala beban yang kami pikul, segala luka yang tersembunyi, setiap dosa yang begitu sering kami abaikan, kami letakkan semuanya di kaki-Mu. Ajari kami untuk tidak lagi berpaling. Ajari kami untuk mencintai-Mu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi kami. Tuhan, malam ini kami tidak ingin hanya menjadi pendengar. Biarlah firman-Mu mengakar dalam hidup kami, menembus kerasnya hati kami, membangkitkan jiwa kami yang lesu, dan membakar roh kami dengan api dari surga. Jika ada jalan dalam hidup kami yang bengkok, luruskanlah Tuhan. Jika ada bagian hati kami yang beku, cairkanlah dengan kasih-Mu. Jika ada keputusan yang salah, tuntunlah kami kembali ke jalan kebenaran. Ya Tuhan, dalam keheningan malam ini, kami rindu berpisik di hadapan-Mu. Ambillah seluruh hidup kami, bentuklah kami seturut gambar-Mu. Jadikan hidup kami alat bagi kemuliaan-Mu, bukan untuk ambisi kami sendiri. Ajari kami menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Ajari kami untuk hidup dengan kesadaran bahwa waktu ini singkat dan kekekalan itu nyata. Tuhan, dalam gelapnya dunia ini, nyalakanlah terang-Mu dalam hidup kami. Jadikan kami pelita yang tidak padam, saksi yang tidak malu memberitakan nama-Mu. Ketika dunia menawarkan godaan, kuatkan hati kami untuk tetap setia. Ketika badai datang, peluklah kami dengan damai-Mu yang melampaui segala akal. Ketika tubuh ini lemah, jadilah kekuatan kami. Ketika jiwa ini letih, jadilah penghibur kami. Bapa, kami tahu tanpa Engkau, kami tidak mampu. Tanpa kasih-Mu, kami kosong. Tanpa Roh-Mu, kami kering dan mati. Oleh sebab itu, malam ini kami berseru, jangan pernah tinggalkan kami Tuhan. Jangan biarkan kami berjalan setapak pun tanpa penyertaan-Mu. Sebab satu hari di pelataran-Mu lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. Tuhan, mungkin ada banyak hal yang belum sempurna, banyak rencana yang belum tercapai, tetapi malam ini kami memilih untuk bersyukur. Karena kami tahu, tangan-Mu tetap bekerja, bahkan saat kami tidak melihatnya. Kami percaya segala sesuatu yang terjadi hari ini ada dalam kendali-Mu yang penuh kasih. Terima kasih untuk kekuatan saat kami merasa lemah. Terima kasih untuk penghiburan saat kami hampir menyerah. Terima kasih untuk damai-Mu yang melingkupi hati kami, bahkan di tengah kekacauan. Segala sesuatu yang kami alami hari ini, suka maupun duka, adalah bagian dari rencana-Mu yang indah. Ajari kami untuk melihat bahwa setiap momen dalam hidup kami adalah anugerah. Ajari kami untuk selalu ingat bahwa tanpa-Mu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Bapa yang setia, ajari kami untuk tetap rendah hati, untuk tetap bergantung pada-Mu dalam segala hal. Ajari kami untuk tidak sombong atas keberhasilan dan tidak putus asa dalam kegagalan. Kini saat malam melingkupi kami, biarlah hadirat-Mu menjadi naungan kami. Berikanlah tidur yang penuh damai dan bangunkan kami esok hari dengan semangat baru untuk hidup hanya bagi-Mu. Hingga hari itu tiba, saat kami bertemu muka dengan-Mu dalam kemuliaan kekal, biarlah setiap hari hidup kami menjadi nyanyian pujian yang harum di hadapan tahta-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami menutup hari ini dengan penuh syukur dan pengharapan. Amin. Saudara-saudari terkasih, sebelum kita menutup hari ini, mari kita datang dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Kita mengangkat suara, mengangkat hati, dan dengan penuh iman, kita berdoa sebagaimana Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kita. Mari kita ucapkan bersama, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi, seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Saudara-saudari terkasih, malam ini kita telah merenungkan betapa besar kasih Tuhan yang menopang hidup kita sampai detik ini. Biarlah setiap kebenaran yang telah kita dengar tidak berhenti hanya di telinga, tetapi bertumbuh di hati, mengubah hidup kita hari demi hari, hingga kita menjadi serupa dengan Kristus, Sang Terang Dunia. Jangan biarkan malam ini berlalu begitu saja. Bangunlah komitmen baru di hadapan Tuhan, dan tetaplah haus akan firman-Nya, sebab hanya dalam Dia kita menemukan hidup yang sejati. Jangan sia-siakan firman yang telah ditaburkan. Responilah dengan segenap hidup, dengan segenap jiwa. Biarlah malam ini menjadi malam perubahan, malam perjumpaan sejati dengan Tuhan. Terima kasih sudah setia mendengarkan renungan malam ini. Jika renungan ini memberkati, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan kepada lebih banyak jiwa yang membutuhkan sentuhan kasih Tuhan. Karena melalui satu langkah kecil dari saudara, Tuhan dapat menjangkau ribuan jiwa yang haus akan keselamatan. Tuhan Yesus menyertai, memberkati, dan meneguhkan setiap langkah kita, sampai pada saat kita berjumpa muka dengannya. Mari kita bersama-sama menjadi alat untuk memperluas kerajaan-Nya di bumi. Tuhan Yesus memberkati dan selamat beristirahat di dalam damai sejahtera-Nya.